Apakah betul seperti kata Pak Sarono tadi, memang kalaupun ada usulan-usulan rekomendasi yang sudah menjadi tugas dari DPD, justru malah sepertinya DPR agak sulit untuk menerima masukan, begitu Pak Sarono? Begini ya, disebut prematur juga bisa ya. Tapi pengalaman kami begini. Kalau saya sendiri kaget Pak Sarono kok bisa setuju, karena saya ingat persidangan kedua tahun 2005, Pak Sarono mengatakan bahwa usulan amandemen itu terlalu tergesa-gesa dan terlalu dini untuk DPD. Enggak, ini waktu tahun 2005 ini ada faktor pengalaman kita Mas ya. Kita udah menggelar berbagai acara sosialisasi, seminar ya Pak, di mana kita melakukan pendirian kita. Tapi karena suasananya dingin ya, datar, itu nggak ada minat untuk mengembangkan isunya gitu. Sehingga dengan cara yang dramatis ini, orang kemudian tertarik untuk mempelajari isunya secara lebih tajam. Pak Sarono ya. Jadi ini soal approach saja. Kalau dari sejarahnya ini kan dulu utusan daerah, kemudian lewat amandemen Undang-Undang Dasar 45 jadi Dewan Perwakilan Daerah, yang mana tugasnya selain mengusulkan, kemudian ikut membahas dan ikut mengawasi terhadap rancangan undang-undang yang terkait dengan otonomi daerah terutama. Jadi menurut saya DPD di sini sebenarnya punya tugas yang sangat luar biasa, melakukan check and balance terhadap DPR. Check balance itu nggak jalan. Tidak jalan di dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap eksekutif dan legislatif. Kalau kita lihat tadi DPR ya, gimana kita bisa dibilang melakukan check and balance kalau misalnya tidak ada jaminan sama sekali bahwa produk-produk kita itu dihiraukan. Tapi saya kira itu komunikasi yang harus dimaksimalkan dulu, Pak. Ini yang maksudnya, ini yang saya akan coba dengan kedua RU itu ya, RU Pelabuhan sama RU Mikro ya. Apakah ada kemajuan dalam proses andai kata kita menempuh satu jalan yang tidak hanya mengandalkan tatib DPR gitu. Kelihatannya saya agak optimis gitu ya. Jadi ya, kalau persoalannya ditatip apa harus dengan amandemen itu pertanyaan Pak Sarwono. Artinya harus apa nggak perlu hanya dengan undang-undang saja? Bisa. Tapi DPR sendiri ada jaminan tidak mau mendengar rekomendasi dari DPD, misalnya jangan sampai DPD mentang-mentang anggotanya tidak sampai sepertiga dari anggota DPR kemudian dianaktirikan. Bukan lagi mau tidak mau, Pak. Itu tugas konstitusi. Tugas konstitusi bahwa DPD DPD untuk melakukan check and balance dengan DPR. Bukan kemudian DPR menerima check and balances atau rekomendasi yang diberikan oleh DPD itu, apakah selama itu sesuai dengan konstitusi menyangkut masalah otonomi daerah dalam rangka mengakselerasi otonomi daerah ini, saya kira sesuatu yang memang harus dilaksanakan oleh DPR. Sudah ada kesepakatan dan janji dari DPR, Pak Sarwono, apalagi yang kurang di sini sampai harus ada amandemen? Yang kurang adalah artinya haknya yang kurang ya. Artinya kalau orang tuh kayak apa, banyak temennya, bisa approach, bisa lobby, bisa diplomasi, memang ada kemajuan. Tapi itu kita kan bicara soal mekanisme ya. Misalnya apa yang saya tempuh tuh sama sekali tidak menjamin bahwa ada kemajuan. Cuman saya berhak untuk bersikap optimistis, itu aja. Gitu. Berhak bersikap optimistis. Tetapi apakah misalnya ya, seandainya ada suatu undang-undang yang lahir dari DPR, ya, kemudian kita dimintakan pendapatnya sebelum undang-undang itu lahir ya. Saya udah punya pengalaman nih ya. Kita dimintakan pendapat. Undang-undang apa itu, Pak? Misalnya undang-undang tentang sumber daya mineral dan pertambangan. Kemudian apa yang terjadi? Diminta pendapatnya kemudian? Apa yang terjadi adalah setelah kita bacakan pendapat kita, ya kita dipersilahkan pulang. Begitu ya? Betul begitu Pak Aryo? Saya kira ini itu namanya perlu pembahasan tahap 1. Nah, setelah menyadari bahwa itu tidak begitu bagus prosesnya, kita mengadakan approach dengan beberapa anggota DPR, akhirnya dicoba ada eksperimen ya. Kita diundang untuk berbicara lebih dulu, diskusi. Baik.